Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terseret arus laut, seorang pemancing di Rembang tewas. Presiden Prabowo serukan pengakuan untuk Palestina dalam KTT PBB. Warung kopi di Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, pengunjung bisa makan langsung di dapur, seperti di rumah nenek. Sebagai upaya untuk melestarikan batik, ratusan siswa SMP di Salatiga belajar membatik. Tak hanya belajar membatik dengan canting, hasil karya mereka juga akan dipamerkan saat Hari Batik Nasional 2 Oktober mendatang. Seperti gabungan kata batik, yakni amba dan titik, yang mengandung makna membuat titik-titik pada kain. Teknik inilah yang tengah dipelajari siswa sekolah menengah pertama di Kota Salatiga. Untuk menyambut Hari Batik yang jatuh pada 2 Oktober mendatang, pihak SMP Stella Matutina menggelar kegiatan membatik dengan menggandeng pengrajin batik lokal. Terlihat ya, antusias para siswa mencoba menggambarkan pola di atas kain dengan menorehkan malam. Banyaknya tahapan dalam proses membuat batik ini tak menyurutkan semangat para siswa. Mereka malah senang bisa belajar membatik, meski juga kesulitan saat mencoba membuat corak dengan menggunakan canting. Tadi di sketsa dulu pakai pensil, habis itu dikasih lilin. Temanya ada bintang gitu, terus kayak ada bunga-bunga. Berapa lama ini membuat? Berapa ya? Sekitar 30 menitan tadi. Ada kesulitan nggak? Lumayan tadi, kayak agak netes-netes gitu. Berbeda dengan Siva, Alfred malah tak mengalami kendala. Ia bisa menikmati proses membatik dan menuangkan seluruh imajinasinya di selembar kain. Temanya bintang Stella. Oke. Ada kesulitan nggak ini dibuatnya? Enggak ada. Sebelumnya pernah belajar? Waktu kelas 5 SD pernah. Pernah. Ini jadi sudah keberapa ini bikin batik? Kedua kali. Wah. Seneng nggak sih bikin batik? Seneng. Kenapa? Yang dari menariknya dari batik apa ini? Asik aja, bisa gambarnya, bisa dikreasi senang mungkin, sebebas mungkin. Pihak sekolah mendorong siswanya untuk tidak hanya mengenal batik sebagai pakaian, tetapi juga memahami proses dan nilai filosofinya. Selain menumbuhkan keterampilan seni, pembelajaran batik juga menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya di tengah derasnya pengaruh globalisasi. Jadi dari batik ini kami pengen mengangkat nilai-nilai, antara lain bersyukur pada Tuhan ya. Jadi karena mereka itu diberi kemampuan, kemudian kreativitas, mandiri, itu antara lain, dan juga kerjasama. Apakah juga ini melestarikan budaya ini? Iya pasti ya, untuk melestarikan budaya. Karena kebetulan sekolah kami ini memang sekolah yang mengedepankan budaya dan juga karakter. Jadi pas dengan mereka. Total ada 160 siswa dari kelas 7 hingga 9 yang mengikuti kegiatan membatik. Nantinya hasil membatik mereka akan dipamerkan dalam ajang fashion, sekaligus mereka harus mempresentasikan makna dari gambar dan pola batik yang dibuat. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Puluhan klub sepak bola mengikuti kompetisi sepak bola Bupati Cup 2025 antar kampung atau Tarkam yang digelar Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Tegal. Ajang ini digelar untuk mencari bibit muda pesepak bola. Kompetisi sepak bola Bupati Cup 2025 ini digelar di lapangan Desa Grobok Kulon, Kabupaten Tegal. Pertandingan perdana digelar antara tuan rumah PS Putra Gelora Grobok Kulon melawan PSG Gembong Kulon Minggu sore. PS Putra Gelora Grobok Kulon unggul 1-0 lewat tendangan penjuru dari nomor punggung 10 pada menit-menit akhir di babak pertama. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, PSG Gembong Kulon berusaha menyamakan kedudukan, namun skor 1-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Kompetisi ini diikuti 32 klub dengan skema sistem gugur.
ada 32 klub yang dari Kabupaten Tegal ikut melaksanakan Piala Bupati Cup 2022 ini. Kalau klub 95% dari kabupaten. Berarti ada yang dari luar? Ada 2 klub dari luar kabupaten. Kompetisi ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat olahraga sepak bola di Kabupaten Tegal, serta dapat memunculkan bibit pesepak bola handal dari kampung. Menyalurkan bakatnya di persepak bola juga dalam rangka yang masih suasana dari ulang tahun RI ke-80, jadi sengaja kami bersama ASKAP, terus Pemdes Kulon, juga jajaran Forkompinda juga kami sengaja untuk memfasilitasi, semoga juga nanti lahir para pemain-pemain yang berbakat dari kabupaten. Kompetisi sepak bola Tarkam ini memperebutkan Piala Bupati Tegal serta hadiah uang pembinaan sebesar 100 juta rupiah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Jika biasanya makan di warung identik dengan meja dan kursi di ruang makan, tapi di warung kopi di Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, pengunjung bisa makan langsung di dapur. Seperti di rumah nenek, ya. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Menikmati hidangan sederhana dengan nuansa pedesaan yang hangat. Itulah kesan pertama saat singgah di warung kopi Deso di Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Warung sederhana ini mengusung konsep tempo dulu dengan mengajak pengunjung serasa makan di rumah nenek. Dan tempat favorit pengunjung adalah makan di dapur sambil melihat makanan dimasak. Tentunya aroma hidangan yang baru matang langsung tercium hingga menambah selera. Warung ini menyajikan makanan khas rumahan yang akrab di lidah, kuliner pedesaan dengan sentuhan dapur nenek. Berbumbu sederhana, disajikan hangat dan penuh cita rasa. Menunya mulai dari sayur lodeh, tempe tahu goreng, dengan menu andalan ayam goreng kampung dan bebek goreng, hingga sambal bawang dan tomat. Dan tak ketinggalan, secangkir kopi panas yang diseduh langsung dari biji kopi pilihan menambah kehangatan suasana. Yang jelas cita rasa. Jadi masakan saya yang khas Deso, masakan rumahan dengan bumbu-bumbu rumahan. Suasana Deso yang ini rumah tua, jadi harapan saya tamu-tamu saya yang datang ini berasa seperti ke rumah neneknya tempo dulu. Jadi saya memberikan keleluasaan untuk mereka semua mengeksplor untuk sholat, tempat sholat kita siapkan, untuk sekedar ngopi di belakang omah mburi ini, di dapur nungguin saya pas masak, ini sering terjadi. Selain menjadi tempat makan, warung kopi Deso juga menjadi ruang nostalgia bagi pengunjung. Banyak orang datang tidak hanya untuk mencicipi masakan, tetapi juga menikmati suasana desa yang hangat dan penuh kenangan serasa saat di rumah nenek. Sensasinya adalah mengenang masa zaman kecil di tempat Mbah Huti, itu di suasana seperti ini. Karena saya tinggal di perumahan itu, rumahnya sudah modern, jadi kangen suasana pedesaan seperti ini. Kangen makan di dapur. Saya tidak punya dapur yang tradisional seperti ini. Menu apa Bu yang paling disukai di sini Bu? Saya senangnya ayam goreng, sambelnya itu luar biasa. Saya suka sambal tomat yang seperti ini. Saya tidak bisa buat yang seperti ini. Rumah makan yang dikonsep sangat bebas dan alami juga, yang tidak seperti rumah makan yang lainnya yang formal-formal, ada meja kursi dan sebagainya di tempat yang sudah disiapkan dan sebagainya. Kalau ini kami kalau makan di sini sudah bebas, mau goreng sendiri atau masak sendiri dibebaskan. Untuk harga sangat terjangkau. Paket ayam maupun bebek goreng dijual Rp30.000 per porsi dan aneka snack mulai dari Rp10.000. Sementara harga masakan sayur rumahan dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.